Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatu iman rahimakumullah. Hidup manusia di dunia ini tidak lepas dari ujian yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ujian kepada manusia ada dalam dua bentuk. Yang pertama berupa keburukan dan yang kedua berupa kebaikan. Namun dari kedua bentuk ujian ini, kebanyakan manusia merasa bahwa dia menerima ujian ketika bentuk ujiannya adalah keburukan. Sedangkan ketika Allah memberikan ujian kepada manusia yang berupa kebaikan, maka manusia tidak merasa itu adalah sebuah ujian. Sehingga dalam menyikapinya, manusia lebih cenderung ketika menerima ujian keburukan itu akan merasa lebih dekat kepada Allah dan lebih introspeksi terhadap dirinya. Namun ketika menghadapi ujian yang berupa kebaikan, maka manusia kebanyakan lalai. Mereka tidak merasa bahwa itu adalah sebuah ujian, sehingga banyak manusia yang gagal ketika diberi ujian yang berupa kebaikan. Apa saja ujian yang berupa keburukan itu? Nah, tentu saja kita sudah mengetahui lah secara kasat mata atau secara gampang kita mengetahui bahwa itu adalah sebuah ujian. Contohnya apa? Banjir, gunung meletus. Bahkan sekarang yang sedang tren itu yaitu virus ya, virus corona. Jadi itu sangat begitu dirasakan oleh kita bahwa itu adalah sebuah ujian. Namun yang berupa kebaikan seperti contohnya banyak harta, diberi kesehatan, diberi jabatan, itu tidak merasa ujian sehingga mereka akan lalai merasa bahwa inilah aku, lupa bahwa itu adalah ujian bagi kita. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, bentuk ujian yang tadi saya ungkapkan ada dua macam itu terdapat dalam Al-Anbiya ayat 35 yang berbunyi kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatau wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, jadi kita sebagai seorang mukmin dalam menyikapi ujian yang dua macam itu dari Allah haruslah menjadi sebuah kebaikan. Jadilah mukmin yang mengagumkan. Seperti dalam sebuah hadis yang saya sarikan saja, tidak sepenuhnya hadis itu saya bacakan. Apabila menimpa kebaikan kepada seorang mukmin, maka dia akan bersyukur. Dan jika menimpa sebuah keburukan kepada seorang mukmin, maka dia akan bersabar. Nah, itulah sikap yang harus ada di dalam diri kita sebagai seorang mukmin yang mengagumkan. Syukur ketika diberi ujian berupa kenikmatan, dan bersabar ketika diberi ujian berupa keburukan. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bekal bagi kita dalam menghadapi ujian-ujian kita dalam hidup ini. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.